Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi dimensi 3, yaitu kita menggambar titik tembus. Titik tembus ini sebenarnya ya perlu nggak perlu tergantung daripada pada saat itu kita sedang belajar materi dimensi 3 atau enggak, karena mungkin ada beberapa tempat atau beberapa sekolah yang tidak mengajarkan materi titik tembus ini. Materi titik tembus ini itu sebenarnya adalah merupakan dasar untuk materi berikutnya, yaitu adalah seperti irisan penampang, kita mau mencari jarak, apapun jaraknya. Ya nggak semuanya membutuhkan titik tembus ini, tapi ada beberapa materi tertentu yang dia tuh membutuhkan itu. Atau mungkin sudut, atau mungkin luas penampang, kalau misalkan diajarin cara ngitungnya luas penampang. Jadi materi ini merupakan support buat materi yang lainnya. Dan pada saat kita mengerjakan materi titik tembus ini, mungkin ada beberapa orang yang mengalami kendala karena ada beberapa orang yang dia itu agak susah dalam membayangkan bidang. Jadi saran saya adalah kalau misalkan Anda termasuk bagian yang susah untuk membayangkan bidang, ambil benda tertentu yang dia transparan, yang dia bentuknya kubus atau balok, taruh di depan Anda. Dan pada saat Anda mendengarkan tentang presentasi ini, bayangin benda di depan mata itu. Jadi mungkin lebih gampang, atau mungkin lebih gampang lagi ditambah dengan titik-titik tertentu, ditulis saja pakai stiker atau apa. Jadi dia akan lebih mudah untuk dibayangkan. Dia di sini ada beberapa langkah, dan langkahnya ini sangat simpel dan selalu terulang untuk setiap pekerjaan. Jadi langkah menggambar titik tembus garis K. Jadi di sini kita punya garis dan bidang. Saya misalkan garisnya adalah garis K dengan bidang alfa. Langkah pertama adalah buat bidang yang memuat garis K. Dalam hal ini tergantung daripada bentuk daripada titik di bidang dimensi 3 yang kita mau cari. Misalkan dia bentuknya kubus, balok, atau prisma, maka sebaiknya bentuknya adalah segi 4. Kenapa segi 4? Karena kalau misalkan kita mau mencari perpotongan, kalau dia bentuknya segitiga itu susah untuk mencari titik potongnya, karena di sini kan ada terdiri atas 3 langkah. Langkah pertama yang gambarnya kurang bagus atau kurang maksimal, maka dia akan menyulitkan terhadap mencari titik potong daripada langkah kedua, atau mungkin malah salah. Kalau bidang dimensi 3-nya itu bentuknya adalah limas, maka bidangnya adalah segitiga. Namakan bidang itu dengan bidang beta. Jadi di sini kita sudah punya 2 bidang ya. Karena langkah pertama itu akan menentukan langkah kedua. Karena langkah kedua itu bidang beta dipakai untuk mencari langkah berikutnya. Jadi langkah kedua adalah kita nyari tahu perpotongan antara bidang alfa, bidang yang merupakan soalnya, dan bidang beta. Misalnya katakanlah perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta itu adalah garis M. Jadi langkah yang terakhir adalah kita nyari tahu perpotongan garis M dan garis K. Di sini saya tuliskan. Dinamakan titik tembus T. Dan T ini adalah titik yang mau dicari. Mari kita sekarang mulai praktek. Tujuannya adalah mencari titik tembus antara PQ. Di sini ada 3 soal. Titik tembus PQ dengan ACGE, ABCD, dan ADHE. Jadi dalam hal ini kita bisa sekali kerja untuk melakukan langkah yang pertama untuk ketiga soal itu. Karena soalnya sama, PQ semua. Jadi kita nyari tahu bidang yang memuat PQ. Cara paling gampang adalah kita nyari tahu posisi P di alas dan di bidang atas. Demikian juga dengan posisi Q di bidang alas dan di bidang atas. Q terletak di bidang belakang atau di bidang atas. Saya lebih cenderung suka untuk melihat bahwa dia itu posisinya di bidang belakang, CDHG. Jadi kita nyari tahu posisi Q di bidang alas. Dan dalam hal ini saya tinggal membuat garis dari Q sini. Dibikin garis karena dia itu terletak di bidang belakang. Coba dilihat bidang belakang, itu garisnya titik-titiknya ada 2. Garis CD titik-titik, garis DH titik-titik. Berarti seharusnya Q ke bawah itu titik-titik juga karena dia nggak kelihatan. Jadi kita harus bisa membedakan dia garisnya titik-titik atau garis lurus. Garis titik-titik artinya nggak kelihatan, garis lurus artinya kelihatan. Jadi kalau misalkan dia seharusnya titik-titik, kita gambar garis lurus, berarti kita nggak ngerti. Kalau dia seharusnya lurus, kita gambar titik-titik, ya berarti kita nggak ngerti juga bahwa itu sebenarnya nggak kelihatan. Terus kemudian karena posisi P di alas itu adalah di posisi B, berarti posisi alas daripada Q dan B kita hubungin. Karena garis yang akan saya bikin ini adalah garis yang terletak di bidang alas, ABCD. ABCD kan ada titik-titiknya itu kan, AD, titik-titik, CD juga titik-titik. Berarti harusnya garis ini saya bikinnya juga titik-titik, nggak boleh lurus. P di bidang atas itu terletak di F, jadi kita tinggal menghubungkan antara Q sama F. Dan dengan demikian langkah yang pertama itu sudah terbikin. Terus kemudian saya tinggal membuat garis QP. Karena garis QP ini terletak di bagian dalam daripada kubus, berarti gambarnya juga nggak kelihatan. Lagian juga bidang betanya itu adalah bidang yang dia itu nggak kelihatan juga.
Jadi untuk yang A ini, PQ ini kayak seperti garis K yang saya tulis, ACGE ini kayak seperti bidang alfa. Nah, sementara bidang yang barusan saya bikin di sini itu adalah bidang beta. Ini bidang beta, saya tulisin di sini. Itu langkah pertama. Lihat langkah-langkahnya, saya nggak nulisin ya karena tempatnya kecil. Langkah pertama kita sudah bikin, yaitu adalah kita membuat bidang beta. Langkah kedua, kita harus nyari perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta. Bidang beta itu yang hijau itu, terus bidang alfa ACGE. Karena bidang alfa ini adalah bidang yang saya belum gambar, berarti saya harus gambar. Saya mau gambar pakai warna merah. ACGE, saya gambar ACGE. ACGE itu seharusnya adalah titik-titik, jadi karena dia tuh terletak di bidang alas yang dia nggak kelihatan, ya kita harus bikin titik-titik. Ini adalah AC, terus kemudian GE. Seperti itu. Kemudian kita cari tahu perpotongannya mereka. Itu langkah kedua belum loh ya, baru langkah pertama dan menggambar bidang alfa. Langkah kedua kita nyari tahu perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta. Bidang alfa yang merah, bidang beta yang hijau. Jadi kalau kita nyari tahu perpotongannya satu di sini, satu di sini. Beberapa orang yang susah untuk membayangkan, biasanya dia nyari titiknya ini susah. Jadi gambar garisnya itu ini titik-titik karena dia nggak kelihatan. Nah ini adalah T titik tembus yang kita mau cari. Saya tulis TA. Kemudian untuk soal B, jadi soal pertama udah selesai. Terus kemudian soal B, saya mau pakai warna apa ya? Oranye kali, supaya dia kelihatan berbeda. Kita mau cari PQ sama ABCD. PQ bidangnya sudah terbikin, yaitu adalah bidang beta. Jadi saya tinggal bikin bidang alfa yang baru, alfa yang kedua maksudnya. Alfa yang kedua itu adalah, ini saya tulis saja alfa yang kedua. ABCD, saya nggak usah bikin bidang karena dia kan sudah bidang di alas. Jadi kita nyari tahu, langkah pertama sudah terbikin, bidang beta yang warnanya hijau. Langkah kedua adalah kita nyari tahu perpotongan antara bidang beta sama bidang alfa 2, ABCD. Bayangin ya, jadi yang mana? Ya yang garis hijau yang di bawah itu. Jadi kalau misalkan kita mau memperpanjang, karena dia perpotongannya itu di luar daripada kubus, jadi kita perpanjang, ini ada garis lurus. Kenapa garis lurus? Gara-gara kan dia sudah keluar dari kubus. Terus kemudian garis PQ-nya juga kita perpanjang, karena P itu adalah titik yang terluar di bidang kubus, berarti garis berikutnya itu adalah garis lurus. Ini adalah titik tembus daripada B. Jadi A, ini titik tembus daripada A, B ini adalah titik tembus daripada B. Berarti udah beres? Gampang kan ya? Jadi yang berikutnya, warna lain lagi apa ya? Ungu kali. Saya mau bikin sama ADHE. Oh, nggak usah bikin juga bidangnya. Karena bidang yang di ADHE kan sudah ada gambarnya. Berarti saya tinggal mencari langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah motongin antara ADHE sama bidang hijau. Bidang yang ADHE sama hijau sebenarnya dia nggak berpotongan. Jadi kalau misalkan kita mau potongin dia, bidangnya itu sebenarnya harus diperlebar. Jadi bidang atasnya itu saya perlebar. Jadi kita mau memperpanjang garis EH. Ini terletak di alas ya. Jangan bayangin dia tuh lari ke atas. Tapi dia sebenarnya sudah terletak di bidang atas. Terus kemudian QF itu saya perpanjang sehingga dia ketemu di situ. Terus kemudian yang hijau yang di bagian alas saya perpanjang, ketemunya di situ. Ini adalah garis yang terletak di bidang alas. Bayangin alas ya. Jangan bayangin dia tuh garisnya miring. Aduh. Dia terletak di bidang alas. Nah, ini juga terletak di bidang alas. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita nyari tahu perpotongannya, satu di bawah, satu di atas. Karena dia nanti perpotongannya itu akan lari ke atas, jadi saya perpanjang sekalian, jadi saya nggak dua kali kerja. Garisnya akan seperti ini lurus, sampai sini kelihatan. Terus kemudian yang di bawah itu nggak kelihatan, karena dia itu sudah masuk ke dalam kubus. Ini titik-titik. Terus kemudian bikin garisnya kayak gitu. Sebenarnya pada saat kita menggambar tentang dimensi 3 ini, bisa kelihatan antara orang yang gambarnya itu, jadi di sini adalah titik tembus yang saya tulisin dulu, TC, ini adalah titik tembus C. Kita bisa membayangkan antara orang yang sabaran sama orang yang kurang sabaran. Orang yang kurang sabaran, kalau misalkan dia itu bikin garis, maka garisnya adalah seperti ini. Garisnya panjang-panjang aja. Tuh. Tapi orang yang dia lebih sabar, dia akan bikin garis seperti ini.
Dan garis yang seperti ini, itu adalah garis yang sebenarnya akan lebih mudah buat kita untuk membayangkan bentuk daripada bidangnya. Dan kita mencari perpotongannya lebih gampang. Jadi ya sebaiknya, ya kalau misalkan waktunya buru-buru ya sudah. Berarti saya termasuk orang yang sabaran kan ya? Oke, yang berikutnya. PR. Nah ini lebih susah karena PR itu terletak di bidang yang agak aneh. R-nya itu lebih di atas daripada bidang EFGH, sementara P-nya itu terletak di alas. Jadi di sini kalau misalkan kita mau bikin bidang yang memuat PR, saya mau pakai warna hijau aja supaya bidang betanya itu sama persis kayak seperti yang di depan. Kita harus mencari posisi daripada R di alas. Posisi R di alas itu adalah di B, posisi R di bidang atas itu adalah di F, karena kita mau menghubungkan PR. Dan PR itu terletak di bidang alas, berarti kita hubungkan dulu antara P sama B. Karena P di alas, B juga di alas, berarti ini garisnya adalah lurus. Terus kemudian ini titik-titik karena dia nggak kelihatan, dia menembus masuk ke dalam ruang. Dari perpotongan antara BP ini dengan AD, dia muncul titik baru. Nah, titik baru itu tinggal kita tarik ke atas yang sejajar sama BF, karena kita mau bikin bidang yang memuat PR. Jadi tinggal dibikin garis yang sejajar dengan BF, terus kemudian gambar garisnya seperti itu, terus kemudian kita tinggal hubungkan antara titik yang di atas dengan titik yang di atas yang merupakan representasi daripada R. Terus kemudian kita tinggal bikin garis PR. Yang ini lurus, ini masuk ke dalam bidang, jadi dia titik-titik. Terus kemudian di sini itu adalah titik yang ini, titik yang paling terakhir daripada bidang yang memuat PR. Nah, garis ini baru lurus. Aduh, garisnya agak lengkung-lengkung. Ini saya takut gambarnya akan pindah ke file halaman berikutnya. Bikin yang bagus ya, punya saya jelek karena saya harus menyentuh layar dan menggunakan pen dan saya takut ini akan pindah ke layar berikutnya. Bidang beta udah ketemu. Tujuan kita berikutnya adalah bidang EFGH. Oh, nggak usah dibikin karena bidang EFGH itu sudah ada garisnya. Jadi PR itu adalah garis K, EFGH itu adalah bidang alfa. Ya, saya ikutin sama seperti tadi ya langkahnya. Langkah yang kedua kita harus nyari tahu perpotongan antara bidang beta dan bidang alfa, yaitu adalah garis F, katakanlah garis FK. Itu langkah kedua. Langkah ketiga kita harus motongin antara garis FK dengan PR karena kita mau nyari tahu titik tembus PR. Jadi titik tembusnya itu tempatnya ada di atas. Di sini TA. Saya tuliskan di sini hasilnya adalah TA. Berarti kita udah selesai. Terus kemudian untuk soal yang B, saya mau bikin gambarnya itu dengan menggunakan merah mungkin supaya dia bisa kelihatan beda. ACH itu adalah bidang alfa yang kedua. Jadi langkah yang pertama kita sudah nggak perlu bikin lagi karena kita sudah bikin bidang yang memuat PR yaitu bidang beta. Langkah kedua kita harus mencari perpotongan antara bidang beta dengan bidang alfa 2. ACH, ACH belum dibikin, berarti kita harus bikin gambar bidangnya ya. ACH, AC berarti harusnya gambarnya gimana? Titik-titik atau lurus? Titik-titik. Terus kemudian yang CH kalau misalkan saya mau bikin gimana? Titik-titik. Karena dia terletak di bidang belakang CDHG. Jadi gambar garisnya akan seperti ini. Terus kemudian AH gimana? Tebak dulu dong. AH itu adalah titik-titik juga. Oke. Udah? Nah, sekarang bayangin bidangnya. Merah sama hijau ketemu di mana ya? Satu ketemu di bawah. Satu ketemu di samping kiri, yaitu di sini. Susah kan ya? Mulai susah ya. Jadi langkah yang kedua, kita ketemu garis ini, garis yang saya tadi buletin. Dan itu adalah titik-titik karena dia terletak di dalam daripada kubus. Ya. Titik tembusnya, perpotongan antara garis baru yang saya bikin ini dengan PR di sini. Ini adalah TB. Hasilnya adalah TB. Lanjut ke gambar berikutnya, yaitu kubus lagi. Saya kasih banyak gambar kubus supaya ngerti. Oke, PCDHG di bidang belakang, berarti bidang belakang kita harus perluas karena kita mau tahu posisi P di bidang alas di mana, posisi P di bidang atas di mana. Terus kemudian garis HG saya perpanjang
karena kita mau nyari tahu posisi P di bidang alas dan di bidang atas. Dah, saya bikin posisi daripada P. Nah, sekarang sudah ketahuan bahwa posisi P di bidang atas di garis yang pertama itu, terus kemudian yang di bawah. Nah, tempat saya berhenti bikin garis. Q ADHE, ADHE agak susah karena dia itu di bidang samping kiri, berarti kita harus agak perpanjang gambar garis HE seperti itu. Terus kemudian gambar AD, saya bikin perpanjangan seperti ini, saya agak panjang karena Q-nya agak ke belakang. Dah. Nah, sekarang saya bikin garis sejajar sama HD karena Q termasuk di dalam bagian bidang ADHE. Ini garisnya lurus, titik-titik, udah. Terus kemudian bidang atas sama bidang atas kita hubungin. Bidangnya berarti terletak di luar kubus. Bidang alas sama bidang alas kita hubungin, bidang atas sama bidang atas kita hubungin. Ini lurus kelihatan, ini titik. Oke. Ini adalah bidang beta. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita nyari perpotongan antara bidang itu, belum selesai. Kita kan belum bikin garis PQ. Garis PQ saya bikin dulu, garisnya lurus, terus kemudian titik-titik ya, titik, karena dia nggak kelihatan. Nah, oke, terus kemudian saya mau bikin perpotongannya dia sama alas. Berarti alas ini itu adalah bidang alfa yang pertama. Karena kita mau nyari tahu titik tembus yang pertama. Alas perpotongannya di mana? Ya ini garis hijau yang di alas ini. Terus kemudian dipotongin sama PQ. Jadi kita nyari tahu perpotongan antara ini dengan PQ. Garisnya terletak di luar kubus, berarti gambar garisnya lurus ya. Tuh. Ini penggarisnya atau gimana ya? Ini TA. Ini titik tembusnya adalah titik tembus TA. Dah. Oke, yang berikutnya yang B. Coba mulai dibayangkan bidangnya. Bisa nggak bayangin bidang? Yang kedua adalah sama EFGH. EFGH itu di atas. Tadi kan kita punya titik yang di atas kan ya? Ini sama ini. Berarti perpotongan antara bidang beta sama bidang alfa yang kedua, yaitu adalah EFGH. Itu adalah garis yang di atas. Garis yang di atas tuh katakanlah saya tulis ini K, ini tulis L. Berarti langkah kedua, hasil dari perpotongan antara bidang beta dengan bidang alfa 2, yaitu adalah EFGH, itu adalah KL. KL kita perpanjang, terus kemudian PQ juga kita perpanjang. PQ kita perpanjang, berarti gambar garisnya di sini titik-titik, terus kemudian ini lurus, nggak kena. Oke, kurang panjang. Garisnya kali ya. Nah, gambar garisnya, lucu bener gambar garisnya. TB, titik tembus B. Berarti udah selesai. Terus kemudian BDHF. BDHF saya gambar pakai warna berbeda lagi supaya gampang. Mungkin Anda bisa menggunakan cara yang sama karena dengan begitu kan lebih gampang membayangkan kan ya. Bidang BDHF saya bikin yaitu adalah bidang alfa yang ketiga. Ini titik-titik karena dia terletak di bidang alas. Terus kemudian yang atasnya saya langsung perpanjang ya ke bidang beta. Alasnya juga sampai ke situ karena dia kan nggak ketemu. Jadi kita harus perluas. Terus kemudian kita nyari tahu perpotongannya. Satu garisnya di atas, satu di bawah. Jadi ada beberapa yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan ya. Ini kelihatan, garisnya lurus. Ini titik-titik. Kayaknya bisa bikin lagu ya. Titik-titik. Oke. Terus kemudian kita nyari tahu perpotongan langkah ketiga maksudnya PQ dengan garis yang barusan kebikin. Jadi ini adalah TC. Dan sudah selesai. Berikutnya. Yang lebih susah lagi ya. PQ dengan ABFE. Kita harus benar-benar melihat Q pada bidang BDHF. Q BDHF. Mana BDHF? Oh, BDHF di dalam. Berarti saya mau gambar dulu mencari posisi daripada titik Q. BDHF digambar dulu, BDHF digambar berarti BD titik-titik. Titik-titik. Oke. Terus kemudian di bidang atas HF. Terus kemudian kita bikin posisi daripada Q. Di bidang alasnya di mana? Di bidang atasnya di mana? Ini titik-titik. 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 Up.
Dah. Terus kemudian P terletak di bidang alas sama bidang alas perpanjang ya, sampai kena ke semua sisi daripada kubus. Ini berarti lurus, ini titik-titik lagi, titik-titik, titik-titik, titik-titik. Ya. Terus kemudian dicari bidangnya, diperluas. Di sini kita bikin garis jajar BF baru. Terus kemudian di sini kita tarik ke Q. Tadi kan ada perpotongan sama belakang kan ya? Tarik ke sono sampai dia tuh di bidang belakang. Baru kita tutupin bidangnya. Ini kelihatannya miring, tapi sebenarnya ini sejajar sama GC. Ya biarin aja. Dah. Ini adalah bidang beta. Terus kemudian berikutnya, kita harus mencari bidang ABFE. Nggak usah, bidang ABFE ini kan sudah terletak di bidang depan. Bidang depan sama bidang beta, bidang ABFE itu bidang alfa ya. Alfa yang pertama sama bidang beta, perpotongannya katakanlah di garis KL. KL, terus oh iya, garis PQ kita belum bikin loh. PQ, bikin dulu, ada titik-titik, ada lurus ya. Ini lurus sampai ke sini, ini adalah titik terakhir di permukaan daripada kubus. Terus kemudian kita gambar lagi titik-titik. Ya. Oke, berarti titik tembusnya ada di sini. Ini TA. Gambarnya tulisannya adalah TA. Terus kemudian berikutnya kita nyari CDHG. Oh, nggak usah. CDHG kan sudah terletak di bidang belakang kan ya. Berarti kita nyari tahu perpotongan antara beta sama alfa yang kedua. Alfa yang kedua adalah CDHG. Perpotongannya berarti di garis MN. Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita nyari tahu perpotongan antara garis MN sama PQ. Jadi MN-nya kita perpanjang. Ini gambar garis saya jelek loh ya. Kalau misalkan bikin sendiri, di kertas sendiri dengan soal ini, mungkin ketemunya itu pas di bidang belakang. Karena saya posisinya itu gambarnya nggak terlalu bagus, jadi dia kenanya agak kayak di atas gitu. Jadi posisinya di sini, tapi bukan di M loh ya. Posisi titik ini agak lebih di atas, karena ini kan titik yang bagian luar daripada garis PQ. Jadi ketemunya di sini, ini adalah TB. Jadi gambar bagusan. Nah, yang berikutnya agak susah dikit karena dia bentuknya adalah prisma yang dia tuh miring. Caranya sama, bidangnya harus Q4 ya. Ingat karena kubus, balok, prisma, dan limas dia bikinnya Q4 karena nyari perpotongannya lebih gampang. P terletak di alas, kita mau nyari tahu EP. EP. E di bidang alasnya itu bukan tegak lurus kayak tadi karena ini kan miring. Berarti E-nya itu posisi di alasnya itu di A. Jadi kita tinggal bikin garis yang menghubungkan antara A dan P sama. Ini titik-titik ya. Titik-titik. 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 Titik. Lurus. Terus kemudian dibikin titik baru. Titik barunya ini dibikin sejajar sama BD. Aduh, gambarnya lari kan? BD. Gambarnya berarti sejajar gini karena dia bidang yang muat BD itu adalah bidang yang garisnya lurus semua, ya berarti garisnya lurus semua. Terus kemudian dari sini tinggal menghubungkan dengan E, garisnya lurus karena bidangnya kelihatan. Terus saya tinggal menghubungkan E dan P. Yang di dalam titik-titik, yang di luar garisnya lurus. Ini titik-titik. Nah, ini bidang beta. Langkah yang berikutnya, kita nyari tahu perpotongan antara bidang beta sama bidang alfa 1. Bidang alfa 1 adalah BDHF. Oh, belum kebikin. Saya gambar dengan warna merah ya. Merah. BDHF. BDHF berarti kalau misalkan kita gambar, di sini ada titik-titik. Titik-titik. Nah, HF bidangnya ini garisnya garis lurus karena dia terletak di bidang atas. Ya. Bayangin dong perpotongannya di mana? Perpotongannya satu di atas, satu di bawah. Gambar garisnya agak saya belokin dikit ya biar kelihatan. Gambar garisnya kayak gitu. Ini titik-titik sampai ke bawah, titik-titik terus. Nah, ini adalah TA.
kerjaan yang pertama. EF dengan C, D, H, G. Gampang lah. Bidangnya kan udah kelihatan, perpotongannya juga udah kelihatan. Berarti di sepanjang garis KL lagi ya. KL berarti titik tembusnya di sini. Ini adalah titik tembus T, B. Oke. Soal yang kedua dari terakhir. Belum ya? Belajarnya kan asik kan belajar kayak ginian, nggak perlu ngitung-ngitung, tinggal main mata dan main tangan dan penggaris. Kita mau nyari tahu titik tembus PQ. P-nya di sono, Q-nya di sono, Q-nya berarti di bawah alas karena posisi alasnya itu di R. Jadi di sini bidangnya itu berbeda dengan yang prisma maupun kubus maupun balok. Jadi kita bikin bidangnya itu adalah segitiga dan semuanya itu ada hubungannya sama titik T, titik puncak daripada limas. Jadi caranya adalah kita bikin kita mencari tahu PQ kan ya. Jadi kita nyari tahu alasnya dihubungin dari T. T ke P dihubungin kenanya alasnya di A. T ke Q kena alasnya di R. Jadi bidangnya adalah TAR. Ini adalah bidang beta. Jadi saya ganti pen dulu. Tadi kan saya bikin pennya bidang beta pakai warna hijau. Jadi hijau. Hidup hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke. Terus kemudian kita harus bikin garis PR. PQ. PQ berarti adalah ini titik-titik lagi. Titik-titik. 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 Titik lurus. Dah. Bidang yang pertama. Bidang betanya udah selesai. Nyari perpotongan sama alas. Nggak, alasnya udah kelihatan kok. Alasnya udah kelihatan di situ. Perpotongannya berarti di sini dong. Udah kelihatan. Gampang. Ini TA. Beres sama TCS. TCS harus bikin bidang. Berarti saya bikin pakai warna berbeda. Merah deh. Merah. Merah TCS. Bikin bidang dong. TCS. TCS berarti ini titik-titik juga. Titik-titik. 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 Terus kemudian kita bikin TS. Aduh, mereng lagi ya. TS, mereng lagi. Kayak gitu. Terus kemudian kita nyari tahu perpotongan antara bidang merah dan bidang hijau. Ketemunya satu di bawah, satu di T. Ini. Jadi perpotongannya di sini. Ini adalah TB. TB, TA. Dah, satu lagi PR. Oh ya sudah. PR berarti di sini kan kita bidangnya numpang tuh. TR kan bidangnya sama dengan TQ. Berarti kita tinggal bikin garisnya aja TR. Ini garisnya adalah titik-titik, titik-titik kayak gitu. Terus kemudian kita bikin apa ya? TCS, perpotongan antara itu sama itu berarti ketemunya di bawah juga, berarti posisinya di sini. Geser dikit. Ini adalah TC. TC. Yang terakhir, kita mau bikin bidang PQ. P-nya di TAE. TAE itu di bidang belakang, berarti kita nyari tahu alasnya di mana. Cari alasnya itu berarti dihubungkan antara T sama P di sini. Gitu. Titik-titik juga, karena bidang TAE kan di belakang. Terus kemudian kita bikin Q, mana Q? Q. TCD. TCD. Berarti kita hubungkan T sama Q, ketemunya di CD, di situ. Ya, alas sama alas kita hubungin, alasnya P sama alasnya Q, ketemunya di situ. Dah. Oke, bidangnya ini adalah bidang beta. Dah. Alfa 1 sama PQ belum selesai lah. Saya perpanjang sekalian ya, karena kan dia perpotongannya sama alas. PQ-nya kan nggak ketemu sama alas. Jadi diperpanjang, sekalian bikin garis. Ini garisnya lurus cut, karena dia sudah keluar daripada limas. Terus kemudian perpotongannya sama alas di sini. Ini adalah TA. TAC. Bikin bidang nggak? Bikin. Merah aja ya. Merah. TAC. Oh, bidangnya nggak ketemu nanti ya.
TAC, bidangnya ketemu di mana? Waduh, ketemunya jauh lagi ya. Soalnya diganti boleh nggak? Ganti aja ya TBE ya. TBE, karena TAC nggak ketemu, nggak cukup ini bidang gambarnya. Jadi ganti ya. Ganti TBE. Tuh. Dah, perpotongannya di sini sama di alas. Sini sama di alas, berarti gambarnya ini titik-titik. Oke. Dah, ketemu TB di sini. Ini TB. Nah, itu adalah keseluruhan daripada titik tembus. Sampai jumpa.